Menunjuk pada pendapat para ahli sosiolog, saya ingin mengutip bahwa inti peradaban ada 3. Ada sistem gagasan, ada sistem perilaku, dan ada material, artefak. Ilmu pengetahuan adalah sistem gagasan, dan dia menjadi penentu dari sistem perilaku, sekaligus dia menjadi arah dari bangunan peradaban material. Disinilah fungsi masjid karena ia menjadi pusat ilmu pengetahuan. Sampai pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil, pada masa dinasti Abbasiyah, tidak ada pendirian madrasah secara terpisah sebagai tempat ilmu. Menurut Az-Zahabi dari Bani Saljuk, pernah berkuasa pada abad ke-5 Hijriyah, itu adalah pemerintahan pertama yang mendirikan madrasah terpisah dari masjid. Jadi sebelum abad ke-5, sebelum pemerintahan Bani Saljuk, itu memang tidak ada institusi pendidikan yang terpisah dari masjid. Nah kemudian kan ini sekarang madrasah institusi sendiri, perguruan tinggi institusi sendiri. Nah pertanyaannya adalah apakah masjid masih bisa merefleksikan diri sebagai pusat pengembangan ilmu atau tidak? Karena ini kemudian diambil alih oleh institusi-institusi pendidikan yang pada akhirnya tumbuh dan berkembang. Pada masa awal pemerintahan Bani Abbasiyah, memang belum secara formal berdiri masjid atau madrasah. Tetapi sebetulnya sudah berdiri kutab-kutab itu. Kutab-kutab itu semacam pendidikan untuk anak-anak dini. Kalau kita sebut sekarang mungkin playgroup, PAUD atau TK. Itu sudah ada pada masa awal Bani Abbasiyah. Nah, itulah fungsi terbesar masjid sebagai pusat pendidikan, bukan saja sebagai pusat ibadah. Pada masa selanjutnya, dulu pernah ketika pada masa, ini masih masa Rasulullah dulu nih, ketika Rasulullah itu memimpin negara Madinah, ternyata pusat pemerintahnya di masjid. Jadi masjid itu juga pada waktu itu, di awal-awalnya, ternyata juga pernah menjadi pusat pemerintahan. Bahkan masjid itu menjadi pusat pengadilan. Karena banyak persoalan-persoalan yang dimintakan fatwa hukumnya, itu datanya ke masjid. Jadi orang kalau punya masalah, minta fatwa, minta keadilan, datangnya ke masjid. Di masjid itulah Rasulullah kemudian diteruskan oleh para sahabat memutuskan perkara-perkara yang menyangkut hak dan keadilan bagi semua orang. Jadi ini dalam sejarah fungsi-fungsi itu ada dan pernah ada. Kemudian Rasulullah juga menggunakan masjid sebagai ruang pertemuan dan tempat memberikan pengarahan, tempat menyelesaikan sengketa, pengadilan, dan bahkan masjid juga menjadi tempat mengatur pertahanan dan keamanan negara. Karena itu biasanya dulu pelatihan atau pelepasan militer yang mau ke medan perang, itu pelepasannya di masjid. Pada waktu itu. Artinya sedemikian sentralnya masjid itu di dalam denyut kehidupan hampir semua aktivitas kita sehari-hari pada waktu itu. Setelah Bani Umayyah dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah, barulah pemerintahan dipindah dari masjid ke istana. Tadi pada Bani Saljuk kemudian berdirilah madrasah terpisah dari masjid. Pada saat Muawiyah kemudian pemerintahan sedikit demi sedikit tidak lagi berpusat di masjid, tetapi di sebuah tempat khusus yang kita sebut sekarang adalah pusat pemerintahan atau istana raja. Pada saat perang Badar yang kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin, ya, itu kita mendapatkan banyak sekali harta rampasan perang. Nah, harta rampasan perang itu dibagikan di masjid. Ini
ada lagi fungsi-fungsi masjid. Ini ada dalam potongan-potongan sejarah yang kalau kita baca di banyak literatur itu kita bisa temukan. Dalam beberapa sumber dikisahkan bahwa sepulang dari menaklukkan Bahrain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, menghadap Khalifah Umar bin Khattab membawa uang 500.000 dirham. Pada waktu itu jumlah 500.000 dirham sangat besar sekali. Kemudian disampaikan kepada Umar, ini mau diapakan uang ini? Kemudian kata Umar, ya sudah kalau gitu disimpan saja. Nah, itulah kemudian dibentuklah Baitul Mal untuk menyimpan harta benda umat Islam supaya nggak habis seketika pada waktu itu. Nah, pada tahap awal Baitul Mal itu ya digerakkan dari masjid. Tadi Pak Ketum, Pak JK menyampaikan bahwa masjid mesti harus punya fungsi ekonomi. Ternyata punya landasan historis bahwa memang dulu umat kita menggerakkan ekonomi keumatan itu dari dalam masjid. Itulah beberapa fungsi masjid dari masa ke masa. Ya, pusat ibadah, pusat dakwah, pendidikan, ekonomi, sosial, politik, hukum, bahkan dia menjadi markas atau pelatihan-pelatihan kemiliteran. Nah, bagaimana sekarang fungsi-fungsi masjid itu pada hari ini? Tentu saja ini mulai bergeser, karena sekarang ilmu pengetahuan sudah memiliki banyak institusinya dan sudah hampir jarang mungkin yang berbasis masjid, kecuali pesantren. Karena pesantren itu memang tumbuh dari masjid. Biasanya kan kiai dituakan, orang belajar pada kiai, bertambah banyak, lalu kiai itu mengasuh sebuah masjid, lama-lama membuat beberapa asrama di samping masjid, terus berkembang. Dan sekarang hampir semua pesantren ada masjidnya. Dan dalam undang-undang pesantren yang baru kemarin, salah satu rukun pesantren adalah masjid. Jadi kalau ada pesantren tidak ada masjidnya, itu tidak sah. Seperti orang sholat tidak baca Fatihah karena kehilangan salah satu rukunnya. Saya kira ini tradisi yang baik untuk kita refleksikan kembali, dan oleh karena itu mungkin ke depan masjid perlu direvitalisasi. Mungkin sekarang dakwah pun juga sudah mulai diambil alih oleh orang-orang di luar. Kan sekarang dakwah, kalau dulu itu forumnya adalah mimbar dan semua berpusat di masjid, sekarang kan tidak masjid sentris dakwah itu. Orang bisa dakwah dari dalam kamar, live YouTube, lalu nyebar kemana-mana, tidak lagi di masjid. Mimbarnya sudah beralih ke dunia digital dan dunia maya. Nah, ini tantangan kita ke depan, bagaimana melihat masa lalu, sejarah peradaban yang sangat kaya itu, kemudian kita refleksikan, kita bikin perspektif untuk pembinaan masjid kita ke depan. Selamat Milad DMI ke-50, jaya dan berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.